Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga Mani Malay dan keluarga Karbeka, bahkan semua rumpun keluarga yang terkait. Shalom. Pengantin, shalom. Luar biasa hari ini dalam sejarah pelayanan pemberkatan nikah di Kamengtakali. Hari ini prosesi masuk pengantin perempuan menyanyikan pujian, persembahan talentanya untuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tema renungan hari ini keluarga yang menyembah Allah. Saya yakin kita semua yang ada di sini tahu lagu yang sudah viral ya, di bulan-bulan keluarga sering dinyanyikan juga. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, lagu ini pastinya terinspirasi dari bagian firman Tuhan hari ini, khususnya di ayat 15 itu. 15 bagian terakhir. Akan tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kenapa Yosua dengan tegas menyatakan ini di tengah-tengah umat Israel? Memang ada pilihan bagi umat Israel. Pilihan itu ada pada setiap pribadi, bahkan ada pada setiap keluarga. Tetapi Yosua selain sebagai pemimpin umat yang menggantikan Musa, juga sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas perjalanan rumah tangganya. Tentu ia punya latar belakang untuk menentukan kepada siapa ia dan seisi rumahnya, keluarganya beribadah kepada Allah. Yosua merasakan begitu besar penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa itu. Ia yang menggantikan Musa merasakan bahwa ia tidak mampu memimpin bangsa Israel, keluarga-keluarga Israel ini untuk masuk ke tanah terjanji. Melewati banyak rintangan, menghadapi banyak musuh, melewati suasana alam padang gurun yang penuh dengan bahaya-bahaya. Ia sungguh merasakan betapa besar penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kepemimpinannya. Namun ironisnya, bangsa itu mulai berbelok hatinya dan melupakan segala kebaikan Tuhan. Adalah cukup jelas bahwa apa yang dibaca dalam Yosua 24, jika kita baca secara keseluruhan ayat 1 sampai 28, adalah pembaharuan dari perjanjian Sinai. Salah satu sifat dari perjanjian itu ialah kebutuhan akan pembaruan. Dan itulah justru yang kita lihat di Sikem. Yosua memanggil bangsa Israel untuk bersama-sama mengukuhkan hubungan perjanjian mereka dengan Allah mereka. Dalam bacaan saat ini, pembukaan perjanjian ini Tuhan diperkenalkan sebagai Allah Israel dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Mereka diajak untuk menoleh ke belakang, melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan pada masa lampau,
bahkan dalam perjalanan mereka sampai saat ini. Dari pemanggilan Abraham, penebusan dari Mesir, pembebasan dari Mesir, kekalahan orang Amori, penyia-nyiaan rencana jahat Bileam, penyeberangan sungai Yordan, perebutan Yeriko, kekalahan bangsa-bangsa Kanaan. Dan semua ini membuat sejarah tindakan-tindakan kemahakuasaan Allah demi kepentingan umat. Bahkan dalam bacaan, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, tabuhan dikirim oleh Allah untuk menaklukkan para musuh. Ini mau menekankan bahwa kemenangan Israel diperoleh bukan karena kekuatan mereka, melainkan oleh campur tangan Allah. Bukan oleh karena pedang Israel, dan bukan oleh karena panah Israel, melainkan Allah. Dan ini menuntut kesetiaan mutlak kepada Allah. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Yosua cukup bijaksana menyatakan bahwa ada kemungkinan memilih. Atau Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, yakni Ur. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ada kesempatan memilih. Tetapi Yosua sebagai pemimpin dan juga sebagai seorang kepala keluarga menyatakan pilihannya yang tidak dapat diganggu gugat. Dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihlah kepada Allah nenek moyangmu yang menyembah berhala, atau kepada Allah yang telah menolong. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah pilihan yang tidak dapat diganggu gugat oleh apapun dan oleh siapapun. Dan ini sebuah pilihan tegas dari Yosua di tengah-tengah bangsa yang begitu besar, di tengah-tengah kehidupan umat yang tidak semua sungguh-sungguh menyembah kepada Allah, merasakan kebaikan dan pertolongan Allah, tetapi bisa berbalik arah dari Allah, menyembah kepada berhala. Bahkan benih-benih berhala itu masih bertumbuh dalam hidup mereka, keluarga-keluarga mereka, generasi-generasi mereka. Di tengah-tengah keadaan itu, Yosua berdiri dengan tegas menyatakan pilihannya, aku dan seisi rumahku menyembah kepada Allah. Sebuah penegasan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hanya kepada Tuhan saja kami beribadah, tidak kepada berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, keputusan yang diambil oleh Yosua adalah keputusan yang tepat. Bahkan sebagai seorang kepala keluarga yang merasa bertanggung jawab besar, bukan saja kepada bangsa itu, tapi kepada keluarganya.
Di sini kita bisa renungkan bahwa kepala keluarga sebagai promotor dalam keluarganya. Kepala keluarga yang dalam iman harus bisa menjadi penggerak yang dapat membawa istri dan anak-anak untuk menyembah Allah, mengenal Allah. Sebagai seorang kepala keluarga seperti Yosua, selain menjadi pemimpin bangsa, ia menaruh perhatian dan terlibat dalam perkembangan rohani keluarganya, sehingga semua anggota keluarganya bisa mengenal, menyembah dan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak mama, kepala keluarga harus punya pilihan yang tepat, tegas. Bapak Ande, pilihan yang tegas. Bapak Ande harus menyatakan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, saya bersama seisi rumah tangga saya menyembah kepada Allah. Tidak kepada Allahnya nenek moyang kami, berhala-berhala. Atau tidak akan mengikuti perkembangan-perkembangan dunia sekarang yang mentuhankan entah HP kah, teknologi kah. Tapi dengan tegas Bapak Anda harus membawa seisi rumah tangga keluarga. Aku dan seisi rumah tanggaku harus akan menyembah Allah. Penggerak paling utama kepala keluarga, ya seorang imam. Tanggung jawab sebagai seorang imam bukan hanya di dunia saja, di sorga. Dalam penghakiman Allah, kita akan bertanggung jawab sejauh mana tanggung jawab kita sebagai seorang imam. Membawa keluarga menyembah kepada Allah. Bapak mama, hal penyembahan kepada Allah ini ternyata sekarang menjadi persoalan. Kita pikir dulu masa Israel, tapi sekarang mari kita belajar dari kepala-kepala keluarga, secara khusus Yosua ini. Sebuah pilihan yang tidak dapat diganggu gugat. Hidup di era sekarang banyak berhala-berhala. Tidak semua orang gereja dapat menyembah Allah secara totalitas. Ada yang memang beribadah, kelihatannya beribadah, tetapi dalam dirinya ia menyembah berhala juga. Ia menyembunyikan kehidupannya dengan sungguh-sungguh beribadah, tetapi kenyataannya berhala dalam dirinya. Bagaimana keluarga dapat menyembah Allah dengan totalitas? Semua itu terpanggil dari hati, jiwa kita kepada Allah. Jikalau keluarga itu, kepala keluarga itu, dia merasakan benar-benar kebaikan Allah. Dia tahu bahwa perjalanannya dari dulu sampai sekarang ini karena Allah. Dia tahu bahwa dia bisa berdiri sampai saat ini karena Allah. Dia bisa melakukan sesuatu, mencari berkat itu karena Allah. Terpanggil dari hatinya, bukan dipaksakan. Tadi Alkitab bilang harus dengan tulus ikhlas dan setia, tulus dari hati itu. Bukan dipaksakan oleh istri, anak-anak, tetangga, pendeta, penatua, diaken. Tidak. Tapi keluar dari lubuk hatinya karena dia sendiri merasakan kebaikan Allah itu, pertolongan Allah itu. Seperti Israel tadi, Yosua tadi. Israel tadi dia merasakan, tapi pada akhirnya dia berbalik. Tapi ada pembaruan perjanjian lagi yang dibuat. Yosua tadi dia sungguh merasakan
Jadi Bapak Andi punya komitmen membawa keluarga untuk sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Itu bukan karena dipaksakan, tapi dari lubuk hati. Bapak Andi merasakan bahwa sejauh ini saya ada seperti ini karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak dapat saya balas dengan apapun selain menyembah kepada Allah. Kalau keluarga, kepala keluarga merasakan itu, semua keluarga merasakan itu, dia tidak akan meninggalkan Allah. Bahkan sampai dia sukses, sampai dia berhasil, sampai dia hidup tadi di bawah tapi Tuhan angkat ke atas, dia tetap punya kerendahan hati menyembah Allah. Dia tidak akan sombong. Banyak orang sukses, berhasil, makmur, lalu lupa kebaikan Tuhan. Dia tidak akan sembah Tuhan lagi. Gereja dia sudah punya alasan, saya sibuk. Ibadah di rumah dia punya alasan, saya sibuk. Istri panggil, ibadat kok Bapak, ini malam kita sembahyang sama-sama kok. Satu minggu kita tidak ibadah sama-sama nih. Satu bulan kita tidak duduk sama-sama nih. Kita kasih alasan, saya sibuk. Tidak ada waktu, mama dengan anak-anak sembahyang. Di tempat-tempat ibadah lain, di rayon, sektor, coba kita hitung kepala keluarga di mana. Berapa yang hadir? Pernyataan Yosua tadi, aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Tapi di era sekarang, kita sombong kepada Tuhan. Kita lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Siapa sih manusia di sini yang punya kekuatan bisa menghadapi berbagai tantangan masalah yang hebat dan melawan musuh-musuh? Coba, tidak ada. Hanya dengan tunduk pada Tuhan, merendah kepada Tuhan, dan Tuhan berdiri di depan untuk menghadapi semuanya, menyelesaikan itu bagi kita. Dan di manakah penyembahan kita kepada Tuhan? Sebuah utang besar di zaman sekarang. Banyak kepala keluarga yang tidak punya pilihan yang tegas. Aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Allah. Bapak Andi, ini tidak sekedar ibadah pemberkatan nikah, tapi panggilan sebagai kepala keluarga untuk membawa keluarga menyembah kepada Allah. Itu hal yang paling utama. Ya, pesta selesai, tapi bagaimana perjalanan rumah tangga untuk menjadi terang. Ketika ada satu keluarga dia menyembah sungguh-sungguh kepada Allah, tetangga-tetangga di sekitarnya akan turut menjadi kesaksian. Mereka akan perlahan-lahan mengikutinya. Kalau bukan kepala keluarga di tetangga sebelah, anak-anak di sebelah akan ikut. Dia membawa pengaruh bagi tetangga-tetangga itu. Apalagi ketika kehidupan keluarga yang tadi takut Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan segala-galanya, Tuhan menyatakan kemurahan hatinya. Tetangga-tetangga akan lihat, belajar dari itu. Dan mereka akan bersaksi bahwa itu karena dong sembah sungguh-sungguh kepada Allah. Karena kepala keluarga cari Tuhan, bersama istri anak-anaknya menyembah kepada Tuhan. Dan tidak sampai di situ, generasi keturunan pun akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, memang kalau kita ikuti perjalanan, setiap orang dapat pasangan itu, Bapak Mama, ada pasangan yang satu kepala keluarga dia betul-betul sungguh menyembah Allah, lalu dia dapat lagi ibu yang calon istri yang sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Itu kitab Kepatia sakit. Itu dua-dua punya kesadaran untuk mari kita sembah Allah. Baik ke gereja tanpa dipaksakan, atau di rumah sekalipun tanpa dipaksakan. Kepala keluarga akan siap bertanggung jawab dalam pertumbuhan rohani. Dan istri akan segani itu. Tapi ada pasangan juga yang suami bisa dapat istri yang tidak menyembah Allah. Istri tukang maki, omong Tuhan ini dia tidak percaya. Pergi ibadat juga pemalas.
Istri tukang bagosip. Tiap hari di rumah tuh dia hanya ajak orang ke omong-omong orang kekurangan. Tetangga datang dia duduk ke bawah omong orang kekurangan. Untuk beribadah kalau dia pun bapak suami panggil, dia bilang bapak yang sembahyang, saya tidak sembahyang. Apalagi kalau dia lihat kita yang sembahyang baru sebentar berbuat salah, itu jadi pun senjata sudah. Mau sembahyang mau sama-sama hidup begitu. Ada juga sebaliknya, suami atau calon suami yang kita dapat seperti istri tadi itu, pemalas sembahyang, pemalas gereja, pemalas ibadat. Lebih parah kalau dua-dua tidak ibadat. Tapi Bapak Mama ada satu kesaksian. Satu bapak, ya, dia dapat istri yang memang tidak tahu sembahyang. Dan memang dari keluarga turunan yang dompung orang tua tuh masih sembah berhala. Gitu. Percaya, ada pelihara barang-barang tertentu sebagai berhala mereka. Jadi itu dia berdampak pada anak. Istri memang tukang maki. Kalau mau tetangga batas salah dia bisa pibar ribut terus. Dia siap bakalai. Di dampun teras rumah tuh tempat untuk berkumpul bagosip. Tidak pernah bilang duduk baik-baik, panggil ibadat, aduh susah setengah mati. Apalagi kalau pergi ke ibadat pitasal dia akan ketawa bisa-bisa. Tapi kepala keluarga ini, dia tahu latar belakang hidup istrinya ini. Dari orang tuanya, kakak adiknya, bahkan sampai pada diri istri ini. Dia tidak akan patah semangat untuk bagaimana membawa istri dan anak-anak ini beribadah kepada Allah. Setiap istrinya kalau maki dia mulai tegur. Omong orang puka kurang dia mulai omong, tegur. Walaupun awal kena bantah. Tapi lama kelamaan istrinya ini berubah. Dan satu saat gereja memilihnya menjadi diakan. Awal dia tolak. Dia bilang saya ini tukang maki. Saya ini tidak tahu omong firman. Tapi dia punya suami bantu dia. Dorong dia. Bukan diaken lagi, sekarang supena tua. Dan kalau dalam rumah orang tidak ibadat, dia yang tegur. Kalau dalam rumah anak-anak tidak gereja, dia yang marah. Ini istri. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa perjuangan seorang kepala keluarga membawa seisi rumah tangganya menyembah kepada Allah, Tuhan campur tangan. Dan hari ini dua orang yang ada, Mama Wasti dan Bapak Ande ini kita tidak ragukan lagi. Iya kan? Amin tidak Bapak Mama? Seorang majelis, seorang pro kantor, dan untuk menyembah kepada Allah tidak diragukan lagi. Di Mama Wasti ada persekutuan doa, dan kalau bisa sesekali datang untuk mengikuti persekutuan doa. Ya Bapak Ande, pacaran ini ada datang persekutuan doa kok tidak? Ya, Bapak Anda. Ya? Hah? Mungkin saya tidak ada tuh, Bapak Anda ada Ya? Hah? Tidak pernah. Ini satu utang. Selain beribadah di rumah, karena di rumah kami tak kali ada persekutuan doa, maka taksir hari Kamis itu kita pergi jalan-jalan lihat orang tua. Nah itu pakai waktu itu untuk
ambil bagian dalam menyembah kepada Allah di atas tikar persekutuan. Bisa ya Bapak Ande? Atau mewasti yang tidak pernah ajak? Ya, ajak berapa kali? Bisa ya Bapak Ande? Oh bisa. Berarti ketika kita ada di tikar persekutuan doa, Bapak Ande ada di situ juga. Bapak Mama semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin sekarang nih ada yang pacaran, ya. Ini saya punya nih ada betul-betul sembah Tuhan Allah kok, sembah dia pun nenek moyang pun Allah. Tapi harus punya ketegasan ya. Hidup keluarga itu harus beribadah kepada Allah. Harus berdoa kepada Allah. Ada kata bijak mengatakan bahwa hari yang diawali dengan doa jarang berakhir dengan kusut. Yang paling ditakuti oleh iblis dari kehidupan rumah tangga Kristen adalah jikalau suami istri bersama dalam menyembah kepada Allah. Iblis paling takut jikalau suami istri bersekutu dalam menyembah kepada Allah. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, jikalau Yosua menentukan pilihan dengan sebuah ketegasan untuk ia dan seisi rumah tangganya menyembah kepada Allah, maka biarlah pilihan ini juga menjadi pilihan Bapak Ande dan juga Mama Wasti, bahwa tetapi aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Allah. Gitu ya Bapak Ande? Ya. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya.